Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awwala yaumana hadza bil hikmati wal barakah fi umurina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Fasumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isma syi'ta fa innaka mayyitun wahbib ma syi'ta fa innaka mufariqum bih wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali, marilah kita awali pertemuan kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan Bapak Ibu Dewan Guru, hadirin wal hadirat, peserta didik kami, SMP, SMA, SMK, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita begitu banyak nikmat dan kasih sayangnya. Allah berikan cuaca yang begitu cerah, mentari yang bersinar begitu cerahnya. Dan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur atas segala nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa mensyukuri nikmat ini, sehingga nikmat iman dan Islam dapat kita lanjutkan dengan menebar ihsan di tengah kehidupan kita. Salawat dan salam kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita adalah umatnya yang dirindukannya, yang selalu diingat sampai akhir hayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mengingat kita, ummati ummati, umatku umatku. Begitulah kecintaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, sehingga pada satu saat Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian siapakah orang imannya yang paling baik? Pada saat itu para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, itu adalah kami. Rasul mengatakan, tidak. Kalian bila ada masalah dapat bertanya dan bertatap muka. Tapi umat akhir zaman, di mana mereka tidak pernah melihatku. Mereka hanya mengenalku dengan sirah, dengan sejarah hidupku. Tapi keimanan mereka kepadaku begitu mantap. Itulah umat, itulah orang yang paling ajaib keimanannya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, anak-anak kami, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali kita bersyukur bahwa kita sudah bisa aktif dalam pengajian bulanan. Dalam keadaan COVID pada saat ini, kita adakan daring, yang insya Allah sebulan sekali mulai tahun baru Islam ini, kita akan mengadakan yang namanya pengajian daring, yang insya Allah akan bermanfaat bagi anak-anak kami, begitu juga kepada tuan dan puan guru yang kami muliakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pagi hari ini adalah pertemuan pertama kita dalam daring
tahun pelajaran dalam pengajian ya tahun pelajaran 2020-2021 yang biasanya kita melakukannya secara langsung di masjid kita, yaitu Masjid Asy-Syarifah tempat kita beraktivitas. Namun karena kena suasana yang ada COVID pandemik, maka kita lakukan secara daring. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberadaan kita, walaupun kita berada di rumah masing-masing, tapi kita masih bisa berkumpul bersama. Beginilah zaman informasi dan globalisasi. Semuanya terasa dekat, tidak ada yang jauh. Apa yang terjadi di belahan benua sana, pada saat ini kita dapat menyaksikan begitu sangat dekatnya. Namun yang paling perlu pada saat ini adalah dekatnya hati kita. Karena apa? Karena dekatnya hati kita ini menandakan kesatuan. Ta'liful qulub ini menyatukan kita dengan yang namanya kesatuan instansi pendidikan, atau dalam hal ini sebagai ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam di antara kita. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, peserta didik kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri, setiap orang memperhatikan masa yang telah lalu untuk menggapai meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu lakukan. Ayat ini adalah sebuah inspirasi muhasabah bagi kita bersama, bahwa selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selaku orang yang mempunyai ikatan uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh lepas dari yang namanya bertakwa kepada Allah. Kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu itu dikatakan oleh Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan yang paling pintar, bukan yang paling kaya, bukan yang paling kuat, tetapi yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya bagaimana kita mengasah amal ibadah kita. Baik itu amal ibadah batin. Maksud amal ibadah batin, kita berhusnuzon, berbaik sangka. Pandemi yang ada, kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan memberikan yang terbaik bagi umat manusia, akan memberikan yang terbaik bagi bangsa kita, bangsa Indonesia yang kita cintai. Tuan-puan, hadirin wal hadirat, anak-anak kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kata Allah? Hendaklah setiap diri memperhatikan masa yang telah lalu. Setiap kita diperintah oleh Allah agar memperhatikan masa yang telah lalu. Kita sebagai bangsa yang besar ini disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan sejarah yang sudah ada di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Maka jangan sampai kita melupakan sejarah kehidupan kita, sejarah bangsa kita, melupakan siapa asal-usul kita, melupakan siapa orang tua kita. Kenapa? Bangsa yang paling baik adalah bangsa yang menghargai sejarah peradaban bangsanya sendiri. Kalau kita lupa bahwa di bulan Agustus ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, nikmat kemerdekaan. Plus pada hari ini juga Allah berikan kepada kita umur yang panjang, sehingga kita bisa menghirup udara di pagi hari ini di 1 Muharram 1442 Hijriah. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah memperhatikan masa yang telah lalu, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bukan hanya untuk kita kenang-kenang saja, bukan hanya untuk sekedar nostalgia saja,
Tetapi ada upaya untuk merubah diri kita untuk yang lebih baik. Lihat untuk hari esok, untuk masa yang akan datang. Maksudnya, ayo kita evaluasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita ini masih sedikit beramal, bahwa kita ini masih sedikit beribadah. Ibadah yang dimaksud ada ibadah mahdhah, ibadah hubungan kita kepada Allah, hablu minallah. Juga hablu minan nas, yaitu hubungan kita kepada sesama manusia. Murid kepada guru, guru kepada murid, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, kita dengan lingkungan tetangga kita, kita dengan tempat bekerja kita, kita dengan rekan-rekan kita yang berada di sekolah, yang berada di kelas kita. Ini harus kita perbaiki hubungan kita, sehingga insya Allah ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kemuliaan di dalam kehidupan ini. Karena ibadah hablu minallah dan hablu minannas itu ibaratkan mata uang. Ya Karin? Mata uang itu maksudnya bagaimana, Pak? Itu uang kalau hanya satu sisi yang ada dia tidak laku. Harus ada dua-duanya. Ya. Misalnya Mr. Joko, ya kan? Nah, Pak Joko mau belanja, punya duit pecahan yang baru ya Pak Joko ya, 75.000. Udah dapat Pak Joko belum? Belum, sama-sama belum dapat kita kan itu ya. Ya kan? Jadi yang ada hanya bagian depan, bagian belakang nggak ada, ini nggak laku. Jadi ibadah yang harus kita perbaiki, ibadah yang akan datang, hari yang akan datang, itu hablu minallah, hablu minannas harus seiring. Ada orang yang soleh secara hablu minallah, tapi hablu minannas dia gagal. Rasulullah mengingatkan kita ya di dalam sebuah hadisnya, ya kata Rasulullah SAW, la'allahu shawab, mudah-mudahan hadis ini benar matanya, ya laisa minna man darra akhiratuhu di dunyahu wa laisa minna man darra dunyahu li akhiratihi. Bukan dari umatku, ya jangan sampai kita orang yang tercecer atau tersia-siakan akhirat kita gara-gara dunia kita. Begitu juga orang yang tercecer dunianya gara-gara akhiratnya. Berarti apa? Ada tawazun di sini. Ada keseimbangan hidup. Sehingga apa? Insya Allah keberkahan itu akan datang. Kita bersilaturahmi, orang yang kita silaturahmikan mendoakan kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan doa saudara kita mengijabah dan menjadikan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Iya. Baik, Ibu Bapak, Tuan Puan Guru, seluruh anak-anak kami, staf pendidik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya, ayo kita ambil ibrah, ambil pelajaran. Kalau masih sedikit ibadah kita pada masa yang lalu, ayo yang akan datang di tahun 1442 Hijriah ini kita perbaiki amal ibadah kita. Baca Al-Quran kita, zikir kita, ya. Nah, begitu juga kepedulian kita antar sesama kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya. Caranya bagaimana? Fattaqullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Jadi apa yang ada di dalam hati kita, apa yang kita lakukan, orang tahu tidak tahu, orang mengetahuinya nampak tidak nampak, itu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Innallaha alimul ghaibi wa syahadah. Allah mengetahui yang gaib dan yang nyata. Jadi mari sama-sama yang pertama sekali kita hijrah kolbun kita. Ya. Pada saat ini banyak komunitas-komunitas hijrah yang mengajak kita untuk lebih baik lagi. Ya, bagus, alhamdulillah. Tapi bagaimana supaya kita hanya jangan zohirnya saja. Mohon maaf, kan itu ya. Alhamdulillah sudah pakai jilbab, ya kan? Tapi hatinya tidak dijilbabkan. Maksudnya bagaimana hatinya dijilbab? Jilbabkanlah hatimu dengan tingkah sifat-sifat akhlakul karimah yang mulia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu utama juga. Jangan sampai nanti jilbabmu yang kau pakai disalahkan orang. Percuma pakai jilbab kata orang.
Ya kan? Jangan sampai nanti peci yang kau kenakan disalahkan orang. Percuma pakai peci Wak Haji. Jadi bagaimana? Ya, kita barengilah dengan amalus sholihat. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusri, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi supaya kita tidak merugi di dalam kehidupan ini, ya, supaya kita tidak merugi, Allah berpesan kepada kita, ya, Tuhan berpesan kepada kita, wa amilus sholihat, illal ladzina amanu, orang yang beriman. Orang yang beriman itu bagaimana? Orang yang beriman itu aman dirinya, aman keluarganya, aman lingkungannya, aman bangsanya dari ucapannya, ya, dari perbuatannya. Bagaimana bangsa kita ini akan maju kalau kita hanya terpuruk dalam berita-berita hoax, berita-berita yang nggak benar, ujaran kebencian. Asih ini saja yang diurus. Tapi marilah, ya, dengan semangat tahun baru ini kita hijrah. Ya, perbedaan-perbedaan yang ada itu jangan menjadikan kita pecah belah. Kita akui bahwa di dalam Islam itu ada yang namanya mazhab, ada perbedaan alur pikir para ulama. Tapi bagaimana supaya itu kita perkecil sehingga bangsa kita ini bisa semakin besar. Orang yang beriman, orang yang bisa aman dirinya, bangsanya, keluarganya dengan. Kemudian apa lagi? Wa amilus sholihat, beramal soleh. Beramal soleh bukan berarti kita hanya zikir di tempat kita saja. Di sajadah kita berzikir. Tapi bagaimana kita berbuat baik. Ya, khairukum man anfa'uhum binnas. Ini kata Rasulullah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang bermanfaat bagi manusia banyak. Bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi keluarganya, bermanfaat bagi lingkungannya, bermanfaat bagi bangsanya. Insya Allah, ya, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah insan yang muttaqin. Itulah manusia yang bertakwa. Hakikatnya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayo semangat hijrah kita, tinggalkan hal-hal yang buruk, mari kita menuju kepada kebaikan-kebaikan untuk membangun, ya, dunia pendidikan, untuk memotivasi diri kita sendiri untuk membangun bangsa yang besar ini sehingga, ya, Indonesia maju yang menjadi slogan dalam ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia dapat kita wujudkan. Dapat kita selaraskan bahwa beragama dan nasionalisme itu adalah satu hal yang berjalan seiring, tidak bertentangan. Ya, karena kita berada di Indonesia, kita berada di negara yang besar, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam dapat beribadah dengan aman dan nyaman. Coba kita lihat, ya, negara yang asik perang saja di sana, ya, di Timur Tengah. Apakah kita mau seperti itu? Nah, rahmat Islam di Indonesia bagaimana dapat kita wujudkan? Karena Rasulullah diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kau diutus untuk menebarkan kasih sayang, menebarkan yang namanya rahmat bagi seluruh alam. Rahmat bagi diri sendiri, rahmat bagi keluarga, rahmat bagi lingkungan, dan rahmat pula bagi bangsa, bahkan rahmat bagi alam semesta. Bapak Ibu, tuan-tuan guru, dan anak-anak kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini semangat yang harus kita bangun pada saat ini di tengah bangsa kita yang penuh dengan problematika ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan bangsa kita terus maju menjadi bangsa yang bermartabat, yang disegani oleh negara-negara lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya, marilah kita hijrah diri kita ini dari yang tidak baik menjadi yang baik. Ya, kita tinggalkan keburukan-keburukan masa kelam kita untuk menuju kesuksesan pada masa-masa yang akan datang secara pribadi, keluarga, dan bangsa yang kita cintai ini. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita ini dengan bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya jami'a syattat wa ya mukhrijan nabat wa ya hayyu ya qayyum ya awwal ya akhir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rabb, ya Arhamar Rahimin. Kau berikan kepada kami nikmat yang begitu banyak dan tiada taranya. Kau berikan kepada kami kesehatan. Kau berikan kepada kami nikmat iman dan Islam. Dan wujudkanlah dalam bentuk ihsan berbuat baik di tengah kehidupan kami selaku hamba-Mu yang bersyukur atas segala nikmat tersebut. Wahai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunkan segala dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami zahir dan batin ya Allah. Bahwa dalam kehidupan ini ya Allah kami pernah lalai, kami pernah hilaf ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa mendapat maghfirah dan ampunan-Mu ya Allah. Ya Rahman, ya Mujibas Sa'ilin. Kau berikan kepada kami orang tua yang begitu cinta dan sayang kepada kami. Sehatkan mereka ya Allah. Jika mereka telah mendahului kami ya Allah, jadikan kubur mereka menjadi taman dari taman-taman surga-Mu ya Allah. Ya Rahman, ya Mujibas Sa'ilin. Satukan hati kami ya Allah. Satukan bangsa kami ya Allah menjadi negara yang maju dan makmur ya Allah, seperti Kau gambarkan di dalam kitab-Mu ya Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik di mana Kau mengampunkan segala kekhilafan dan kesalahan kamu. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasulah fakunna ma'asyahidin. Motivasi kami ya Allah agar kami senantiasa berbuat baik dalam kehidupan ini ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Mujibas Sa'ilin. Berikan kepada kami ya Allah kesehatan. Segera ya Allah Kau tarik pandemi COVID-19 ini ya Allah, sehingga kami dapat melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasanya ya Allah. Ya Rahman, kami rindu berjumpa di kelas, kami rindu berjumpa di pengajian, kami rindu berjumpa di tempat kerja seperti biasanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kecerdasan kepada anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, berikan ya Allah, tingkatkan ketakwaan, berikan kepada mereka merealisasikan keimanan ya Allah. Ya Rahman, ya Mujibas Sa'ilin, tanamkan rasa kecintaan kepada bangsa. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebahagian daripada iman. Kepada anak-anak kami, peserta didik kami ya Allah. Rabbana, ya Rahman, jadikanlah masa yang akan datang, tahun 1442 Hijrah, menjadi tahun yang terbaik dalam kehidupan kami ya Allah. Masa yang datang, masa yang akan datang adalah masa yang cemerlang, masa yang sangat kami impikan menjadi hal yang baik dalam kehidupan kami ya Allah. Mempunyai prestasi yang baik, pekerjaan hasil yang baik ya Allah. Rabbana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jarak yang jauh di antara kita tidak menjadi penghalang sehingga kegiatan ini nanti dapat kita jadwalkan kembali di sebulan sekali ya. Kita jadwalkan nanti sehingga pertemuan ini nanti bisa menjadi sebuah penajam spiritual kita, sehingga kita pun bisa menjadi insan-insan intelektual yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan intelektual tidaklah cukup tanpa ada kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual akan membentuk pribadi yang mempunyai kecerdasan emosional. Jadi 3 dimensi ini harus kita ciptakan di dalam kehidupan kita, siapapun kita dan selaku apapun kita. Mungkin itu ya pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada usulan-usulan dari Pak Joko, dari tuan-tuan guru yang hadir dalam kegiatan ini. Silakan. Ada Pak Joko? Ada Bu Ira? Lanjut. Lanjut. Ya, alhamdulillah. Ya. Bu Ira, Misro? Pas, Pak.
Pas, ya, pas ya, Mistro ya. Alhamdulillah. Jadi sebulan sekali kita rencanakan kegiatan kita ini ya. Demikian anak-anak Bagus, kami, ya. bagus. Ya, ya Pak Edi. Jadi saya ikuti. Iya Pak. Jadi kegiatan ini saya ikuti, sangat bagus. Ya, jadi saya pikir kegiatan kayak gini di masa pandemi ini harus kita lanjutkan Pak Agus dan juga kepada semua siswa. Tapi harapan saya juga semua guru itu harus mengikuti. Untuk apa? Karena ini adalah tentu hal yang baik yang kita lakukan. Ternyata dengan kegiatan ini tidak mengurangi rasa keimanan yang ada di dalam diri kita. Jadi Ya, Pak. saya coba ikuti semua kegiatan ini sekaligus memberikan apresiasi yang luar biasa bahwa sesungguhnya tadi saya lihat anak kita baru 30-an, sekarang sudah hampir mendekati 90-an. Hanya saya berharap juga kepada semua guru aktif ikut serta di dalam hal-hal yang positif seperti ini. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan ini menjadi program yang baik untuk ke depan. Itu dari saya, karena tadi saya dapat ID-nya dan password-nya, jadi memang saya ikuti mulai tadi pagi. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu. Kita sangat menyambut baik hal-hal yang seperti ini, dan ini perlu dukungan dari semua pihak. Terima kasih. Selamat Tahun Baru Hijriah. Semoga kita semua senantiasa sukses dan sehat selalu. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Pak. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Ya, Oke, terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin sampai di sini acara tahun baru kita, yaitu tausiah doa muhasabah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang diridhoinya, sehingga kita biasa bisa berpikir positif dan melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Selamat berhari libur dan jangan lupa tugas kita masing-masing ya. Insya Allah di hari Sabtu akan mendapat rapot daringnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Apa Agustus ya kan? Merdeka. Pak. Kita apa? Sehat selalu buat kita, Pak. Amin. Ya kan? Makan kerupuk secara daring kan nggak mungkin ya kan? Iya. Oke, Mr. D, sehat selalu. Oke, Pak Joko, semuanya, Bu Desi, ya kirim salam, ya. Amin, Mas Joko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Alhamdulillah. Tapi nggak mau keluar. Hampir lupa.